Aku bukan wanita yang ingin membalas dendam. Aku hanya seorang ibu yang tak ingin anakku tumbuh dalam luka yang sama. Cinta memang penting, tapi tanggung jawab jauh lebih mulia. Dan saat cinta dilukai dengan pengkhianatan, diamku bukan tanda lemah, tapi awal dari bangkitnya diriku. Selamat datang di Santi Story. Channel ini menyajikan cerita yang penuh makna, haru, dan pelajaran hidup. Setiap cerita yang kami angkat berasal dari pengalaman nyata, dikemas dalam narasi yang menyentuh hati. Sebelum masuk ke ceritanya, sahabat jangan lupa absen dulu ya. Sahabat dari mana saja. Untuk kamu yang belum subscriber jangan lupa subscriber. Yang sudah subscriber semoga rezekinya mengalir. Yuk kita dengar ceritanya. Hujan turun gerimis sore itu, membasahi kaca jendela apartemen di lantai 20. Dari balik tirai tipis, Alia menatap kota Jakarta yang sibuk seperti biasa. Tapi dalam hatinya, ada kedamaian yang sulit dijelaskan. Tangannya yang lentik memegang secangkir teh melati hangat, sementara di balik tubuhnya terdengar suara tawa kecil yang selalu berhasil mengisi kekosongan rumah. Nara, putri kecilnya yang baru berusia 2 tahun. Hidup Alia, bagi sebagian orang, mungkin tampak seperti cerita dongeng modern. Cantik, mapan, dan punya karir cemerlang. Tapi hanya sedikit yang tahu bahwa semua itu ia bangun dengan cucuran air mata, kesepian, dan rahasia besar yang hanya ia dan Tuhan tahu. Ia tumbuh sebagai anak tunggal dari seorang taipan properti yang sangat disegani. Ayahnya, almarhum Pak Haryo Santosa, dikenal tegas namun penyayang. Sejak kecil, Alia diajarkan menjadi kuat tanpa harus terlihat kasar, menjadi cerdas tanpa harus menginjak orang lain. Ibunya meninggal ketika ia duduk di bangku SMA. Dan sejak itu, Alia menjadi tumpuan satu-satunya dalam hidup ayahnya, dan pada akhirnya, menjadi pewaris tunggal dari semua usaha yang dibangun keluarganya selama puluhan tahun. Namun Alia memilih jalannya sendiri. Ia tidak ingin dikenal karena nama besar di belakangnya. Maka setelah lulus S2 dari luar negeri, ia kembali ke Indonesia dan masuk ke perusahaan milik keluarganya, Santosa Group, bukan sebagai direktur, tapi sebagai pegawai biasa di divisi strategi bisnis. Hanya beberapa orang dekat yang tahu siapa dia sebenarnya. Bahkan staf HRD pun mengira ia hanya rekomendasi dari salah satu komisaris. Lalu datanglah Dimas. Dimas adalah pria dengan senyum hangat dan pandangan mata yang bisa membuat siapapun merasa dilihat. Ia bukan tipe yang terlalu menonjol, tapi ada ketulusan dan rasa percaya diri yang membuatnya berbeda. Mereka pertama kali bertemu di acara peluncuran proyek hunian baru perusahaan. Dimas, yang saat itu menjadi supervisor pemasaran dari salah satu rekanan developer, tampil meyakinkan dan penuh semangat. Alia, yang datang sebagai observer proyek, tertarik pada cara Dimas bicara, bukan karena retorika, tapi karena caranya mendengarkan. Hubungan mereka tumbuh cepat. Dimas jatuh cinta pada sosok Alia yang sederhana, tak tahu bahwa perempuan itu lebih dari sekadar karyawan biasa. Alia, di sisi lain, merasa nyaman dengan Dimas yang tak melihatnya sebagai pewaris kekayaan. Untuk pertama kalinya, ia merasa dicintai bukan karena nama belakangnya. Mereka menikah secara sederhana, hanya dihadiri sahabat dan kerabat dekat. Ayah Alia telah meninggal beberapa bulan sebelum pernikahan itu, meninggalkan warisan besar dan surat wasiat yang mempercayakan seluruh kendali perusahaan kepada putri semata wayangnya. Tapi Alia tetap menjalankan hidup seperti biasa, tak mengumumkan apapun pada siapapun. Setelah pernikahan, Alia dan Dimas tinggal di apartemen milik keluarga Alia, tapi ia katakan bahwa itu adalah sisa investasi yang ia beli dari hasil kerja kerasnya sendiri. Dimas percaya. Ia tak pernah banyak tanya soal uang, dan itu membuat Alia semakin yakin bahwa laki-laki ini mencintainya dengan tulus. Beberapa bulan setelah menikah, datanglah kebahagiaan yang tidak terkira. Alia hamil. Masa-masa kehamilan itu tak mudah. Alia harus tetap bekerja, menjaga rahasia tentang posisinya, dan menghadapi tekanan dari berbagai sisi. Tapi semua rasa lelah itu seakan terbayar saat pertama kali ia mendengar tangisan Nara di ruang bersalin. Dimas tampak bahagia. Ia menggendong Nara dengan mata berkaca-kaca, seolah seluruh dunia hanya milik mereka bertiga. Alia menyimpan momen itu dalam memorinya, percaya bahwa hidup yang dijalaninya saat ini benar-benar seperti mimpi yang menjadi nyata. Namun, mimpi indah punya cara sendiri untuk berubah menjadi mimpi buruk. Setelah kelahiran Nara,
Dimas mulai sering mengeluh tentang pekerjaannya. Ia ingin berkembang, katanya. Ingin jadi lebih dari sekadar karyawan biasa. Alia mendengarkan, dan secara diam-diam menyusun rencana. Beberapa minggu kemudian, Alia mengusulkan nama Dimas kepada Dewan Direksi untuk menduduki posisi manajer pengembangan proyek baru. Ia tahu kapasitas Dimas, dan ia juga tahu bahwa jabatan itu bisa membantunya merasa lebih percaya diri sebagai suami dan kepala rumah tangga. Dimas menerima jabatan itu dengan senyum lebar. Ia tak tahu bahwa keputusan itu datang dari tangan istrinya sendiri. Baginya, itu mungkin keberuntungan. Atau mungkin hasil kerja keras. Tapi bagi Alia, itu adalah bentuk cinta. Cinta yang tidak perlu dilihat orang, cukup dirasakan lewat tindakan. Namun seiring berjalannya waktu, Alia mulai merasakan hal yang berbeda di hati Dimas. Ia tidak bisa menjelaskannya dengan kata-kata. Tapi seperti ada jarak yang perlahan tumbuh di antara mereka. Dimas mulai sering pulang terlambat. Ia lebih sibuk dari biasanya. Dan seringkali, tatapannya terasa kosong saat menatap Nara. Alia mencoba memahami. Setiap malam saat ia menyusui Nara, ia memandangi suaminya yang tertidur dengan wajah letih. Mungkin ini hanya fase. Mungkin hanya lelah. Atau mungkin hanya prasangka. Tapi satu hal yang pasti, dalam hatinya yang terdalam, Alia tahu bahwa mimpi indah itu tidak bisa bertahan selamanya. Dan mungkin, saat hujan kembali turun seperti sore ini, akan ada kenyataan yang harus ia hadapi, meski itu menghancurkan segalanya. Dan kenyataan itu mulai menunggu di balik pintu yang perlahan terbuka. Alia terbangun sebelum subuh. Matanya masih berat, tubuhnya belum sepenuhnya pulih dari kelelahan kemarin. Tapi suara kecil Nara yang merengek di boks bayi memaksanya untuk bangun. Dengan langkah pelan dan mata yang masih setengah tertutup, ia mengangkat anaknya ke pelukan, mengayun pelan sembari menyusui. Sementara tubuhnya duduk bersandar di sisi tempat tidur, matanya melirik ke sisi lain ranjang yang kosong. Dimas belum pulang. Sudah 3 malam berturut-turut Dimas pulang lewat tengah malam. Selalu dengan alasan lembur, selalu dengan bau parfum asing di kerah kemejanya yang bukan miliknya. Alia tidak langsung curiga. Ia hanya diam. Mencoba mengerti. Berpikir mungkin ia terlalu capek, terlalu sensitif, atau terlalu berburuk sangka. Ia berusaha menepis bayangan-bayangan buruk yang menari di benaknya. Ia memilih percaya pada suaminya. Seperti biasa. Toh, bukankah rumah tangga memang soal kepercayaan? Pagi itu, ia tetap menyiapkan sarapan seperti biasa. Roti panggang, telur mata sapi, dan teh hangat kesukaan Dimas. Nara ia tidurkan kembali setelah disusui. Wajah kecil itu tampak damai saat tertidur. Alia mengecup keningnya perlahan. Lalu berdiri di depan cermin, berusaha terlihat segar dengan make-up tipis, dan mengenakan setelan kerja berwarna krem yang senada dengan tas kerja kecilnya. Pukul 7:12, Dimas akhirnya pulang. Rambutnya kusut, wajahnya lelah, tapi matanya, mata yang dulu selalu memancarkan cinta saat memandang Alia, kini tampak kosong, seperti tak peduli. "Maaf, lembur tadi malam," katanya singkat, melempar tasnya ke sofa dan langsung menuju kamar mandi. Alia hanya mengangguk, meski hatinya gemetar. Ia tidak tanya lebih jauh. Ia tidak marah. Ia bahkan menaruh handuk bersih di gantungan kamar mandi. Tetap berusaha menjadi istri yang baik, meski hatinya seperti direndam dalam air es. Hari-hari berikutnya tak banyak berbeda. Dimas makin jarang menyentuh Nara. Bahkan ketika anak itu mulai belajar berdiri dan memanggil, "Papa," dengan cadel yang lucu, Dimas hanya tersenyum singkat tanpa semangat. Di meja makan, mereka hanya bicara soal pekerjaan. Tentang laporan proyek, strategi bisnis, dan rencana meeting. Tapi tak pernah lagi bicara tentang mereka. Tentang perasaan. Tentang lelah. Tentang kebahagiaan kecil yang dulu mereka bagi. Di malam hari, Dimas lebih sering memunggungi Alia. Ia sibuk dengan ponselnya, tertawa kecil sendirian, lalu tidur tanpa pamit. Alia beberapa kali mencoba mengajak bicara, tapi selalu diakhiri dengan, "Aku capek, bisa nanti aja." Dan Alia pun diam lagi. Di tempat kerja, Alia tetap tampil profesional. Senyumnya tak pernah pudar di depan rekan-rekan. Ia tetap memimpin rapat dengan sigap, meninjau proyek dengan fokus,
dan bahkan sempat memberi bonus tahunan kepada beberapa tim terbaik. Tapi saat semua orang pulang, Alia duduk sendiri di ruangannya, menatap layar laptop kosong sambil menggenggam cangkir kopi yang sudah dingin. Ia merasa lelah, tapi bukan sekadar fisik. Ia lelah berpura-pura bahwa semua baik-baik saja. Tapi setiap kali ia hendak jujur kepada dirinya sendiri, ia teringat Nara. Anak yang masih terlalu kecil untuk tahu tentang kegagalan orang tuanya. Satu malam, saat hujan turun deras, Nara demam. Tubuh mungil itu panas dan gelisah. Alia mencoba menelepon Dimas berkali-kali, tapi tak dijawab. Ia mengirim pesan, tidak dibalas. Alia akhirnya membawa Nara ke klinik sendiri, hujan-hujanan, tanpa payung, tanpa bantuan. Di ruang tunggu klinik yang sepi, Alia duduk sambil menggendong Nara yang tertidur lemah. Rambutnya basah, baju kerjanya basah, dan matanya berkaca-kaca. Di pangkuannya, anak itu menggenggam jari ibunya dengan tangan mungilnya. Seolah mengatakan, "Aku masih butuh ibu." Air mata Alia jatuh perlahan. Bukan karena takut, tapi karena rasa sepi yang tak bisa lagi ia bendung. Malam itu Dimas pulang pukul 2 pagi. Ia tidak minta maaf. Hanya berkata, "Maaf banyak kerjaan. Lagi banyak tekanan." Lalu tidur. Alia hanya diam, seperti biasa. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, diamnya bukan karena mengalah, tapi karena luka yang sudah terlalu dalam untuk disuarakan. Ia tidak tahu sampai kapan ia bisa bertahan, tapi ia tahu satu hal. Ia mencintai anaknya lebih dari siapapun. Dan demi Nara, ia akan tetap berdiri. Meski dalam hati yang mulai retak, perlahan Alia bertanya dalam diam. "Kalau aku sudah berusaha jadi istri yang baik, ibu yang sempurna, kenapa aku tetap sendirian dalam rumah yang seharusnya penuh cinta?" Pukul 5 sore, Alia baru saja menyelesaikan presentasi penting dengan jajaran direksi. Ruangan masih penuh suara tepuk tangan dan komentar positif, tapi kepala Alia sudah dipenuhi satu hal, Nara. Ia langsung mengecek jam di pergelangan tangannya. Biasanya, Dimas sudah menjemput Nara dari tempat penitipan pukul 4 sore. Mereka memang sepakat berbagi tanggung jawab. Alia yang mengantar di pagi hari, Dimas yang menjemput sore. Ia membuka ponselnya, berniat mengirim pesan untuk memastikan semuanya berjalan lancar. Namun sebelum sempat menulis satu kata pun, ponselnya bergetar. Nomor tidak dikenal. Ia ragu sejenak, lalu menjawab. "Selamat sore, Bu Alia. Kami dari titipan anak Mentari. Maaf mengganggu. Tapi sampai sekarang, Nara belum dijemput. Kami sudah mencoba menghubungi nomor ayahnya, tapi tidak aktif." Alia langsung berdiri dari kursinya. Jantungnya berdegup kencang. "Belum dijemput," suaranya gemetar. "Tunggu, sekarang sudah pukul berapa?" "Sudah pukul 5:15, Bu. Kami biasanya tutup jam 5. Staf kami masih menunggu karena Nara terlihat gelisah." "Ya Tuhan." Alia meraih tasnya dengan tangan gemetar. "Saya segera ke sana. Tolong jaga dia dulu. Jangan tinggalkan dia sendirian." Ia tidak sempat berpamitan ke rekan kerja. Tidak sempat menanggapi pujian atau menyimpan dokumen. Langkah kakinya terburu-buru keluar dari gedung kantor. Dan di dalam mobil, tangannya bergetar saat menggenggam setir. Otaknya menolak membayangkan hal-hal buruk, tapi hatinya dikuasai rasa bersalah. Harusnya ia cek lebih dulu. Harusnya jangan terlalu percaya. Sepanjang perjalanan, Alia menelepon Dimas. 2 kali. 3 kali. Tidak diangkat. Lalu ia kirim pesan. "Dim, kenapa Nara belum dijemput? Aku dapat telepon dari tempat penitipan. Kamu di mana?" Centang 2. Biru. Tapi tak dibalas. Sesampainya di tempat penitipan, suasana sudah sepi. Gerbang hampir ditutup. Hanya satu staf perempuan muda yang menunggu di teras, memangku Nara yang sudah memegang bonekanya erat-erat dan matanya sembab karena menangis. Begitu melihat Alia turun dari mobil, Nara langsung berdiri dan berlari tertatih ke pelukan ibunya. "Mama Aa," isaknya pelan. Nara takut. Alia menunduk dan memeluk tubuh kecil itu dengan erat. Seakan takut anak itu akan hilang dari pelukannya. "Maafkan Mama. Sayang. Mama telat." "Ya? Maaf banget. Kamu hebat sekali. Kamu kuat.
Air mata Alia mengalir tanpa ia sadari. Staf penitipan ikut menunduk penuh empati. Kami juga panik, Bu. Biasanya ayahnya tepat waktu. Tapi hari ini kami coba hubungi beliau berkali-kali. Nomor tidak aktif. Alia mengangguk pelan, menahan emosi. Terima kasih sudah menunggu. Saya sangat menghargainya. Di mobil, Nara tertidur karena kelelahan. Sementara Alia masih duduk di depan setir, memandangi wajah anaknya lewat kaca spion. Ada jejak air mata yang belum sempat kering. Pipinya pucat. Bibirnya menggigil meski AC mobil tak menyala. Alia menyalakan ponsel, membuka Instagram. Ia sudah hafal akun suaminya. Hanya butuh beberapa detik untuk membuat hatinya runtuh. Dimas baru saja mengunggah story, foto steak mewah dengan caption, butuh quality time, bukan quantity, dan emotikon api. Alia mengecek waktu unggahannya. 2 menit lalu. Ia bukan sedang di kantor. Bukan sedang terjebak rapat. Ia sedang makan, entah dengan siapa, sementara anaknya ditinggal sendirian hingga tempat penitipan hampir tutup. Ponselnya hampir jatuh dari tangannya. Napasnya tercekat. Tenggorokannya seperti tertahan sesuatu yang sulit ditelan. Alia memeluk Nara lebih erat, meski anak itu tertidur. Dalam keheningan malam dan suara rintik hujan yang mulai turun, ia tahu satu hal, ada yang salah. Bukan hanya hari ini, tapi selama ini. Dan hatinya mulai menerima kenyataan pahit yang selama ini ia coba tolak. Dimas sudah bukan suami yang sama lagi. Dan ia bukan lagi pria yang bisa dipercaya menitipkan kebahagiaan Nara. Alia duduk di kursi belakang mobil dinasnya, membuka laptop sambil mengecek ulang data tender proyek properti yang akan ia presentasikan di hadapan pemilik mitra dari Singapura. Hari itu begitu padat, penuh rapat dan tekanan. Namun otaknya bekerja dengan cekatan. Seperti biasa, ia terbiasa multitasking, sebagai manajer, istri, dan ibu. Bahkan dalam kelelahan, Alia tetap terlihat kuat. Setidaknya di luar. Ponselnya bergetar. Sebuah notifikasi dari grup WhatsApp internal perempuan di perusahaan. Komunitas Istri Ibu Santosa Group. Grup itu berisi para istri pegawai dan staf perempuan dari perusahaan tempat Alia bekerja dan, secara diam-diam, yang ia warisi. Biasanya grup itu penuh dengan obrolan ringan, resep makanan, tips parenting, atau gosip kantor. Tapi sore itu, satu pesan membuat Alia terpaku. Siapa ya ini? Kayaknya bukan istri sah. Di Hotel Amerta kemarin sore. Ada yang kenal cowoknya. Terlampir satu foto. Alia menekan gambar itu hingga terbuka penuh. Hatinya berhenti berdetak sejenak. Tangannya gemetar. Itu Dimas. Tertangkap kamera candid sedang berjalan keluar dari pintu lift hotel. Tangannya merangkul pinggang seorang wanita muda berambut panjang. Wajah mereka tampak santai. Tersenyum. Seperti pasangan yang baru saja menghabiskan sore yang menyenangkan. Dimas mengenakan kemeja biru dongker kesukaannya. Perempuan itu memakai blus putih dan rok hitam. Terlihat profesional. Tapi tak ada raut, urusan pekerjaan, dalam sikap tubuh mereka. Terlalu mesra. Terlalu akrab. Terlalu terang-terangan. Alia tidak langsung menangis. Tidak langsung marah. Ia hanya diam. Menatap foto itu lama. Sangat lama. Seolah ingin meyakinkan dirinya bahwa ini nyata. Ponselnya kembali bergetar. Komentar-komentar terus berdatangan di grup. Wajah ceweknya kayak familiar ya. Kayak sekretaris baru manajer proyek. Tari, ya. Loh, bukannya itu suami Mbak Alia? Jangan suzon dulu, bisa jadi mirip. Alia menutup layar ponselnya perlahan. Detak jantungnya berdentum seperti genderang perang dalam dada. Ia menoleh ke arah luar jendela mobil. Jakarta masih ramai. Mobil-mobil melintas, orang-orang berjalan, dunia terus bergerak, sementara dunianya sendiri baru saja runtuh dalam diam. Seketika kenangan-kenangan melintas seperti film diputar ulang. Malam-malam Dimas pulang larut, wangi parfum asing di bajunya, pandangan kosong saat bersama keluarga, tangannya yang tak lagi menggenggam hangat, dan puncaknya, hari ketika Nara ditinggalkan begitu saja di tempat penitipan, sendirian. Semua mulai masuk akal. Alia tak menangis di kursi mobil. Ia hanya menarik napas panjang,
menekan dadanya yang sesak. Di dalam dirinya, badai sedang terbentuk. Bukan badai emosi yang membabi buta, tapi badai yang tumbuh perlahan, dalam diam yang paling menyakitkan. Sesampainya di rumah, ia menidurkan Nara, lalu menyendiri di ruang kerja. Ia membuka laptop, mulai menyelidik pelan-pelan. Siapa sebenarnya Tari? Ia mengakses data karyawan, melihat riwayat kerja Tari. Baru 3 bulan bergabung sebagai sekretaris divisi pengembangan, divisi tempat Dimas bekerja. Alia menelusuri semua catatan absensi, laporan lembur, bahkan CCTV internal yang diam-diam ia miliki aksesnya karena statusnya sebagai pemilik utama. Beberapa potongan waktu mulai mengonfirmasi segalanya. Waktu lembur Dimas sering berbarengan dengan keberadaan Tari di kantor. Lembur yang tak pernah dilaporkan dalam sistem. Tanggal-tanggal yang persis sama dengan momen Alia ditinggal tanpa kabar. Malam-malam itu, Alia menelusuri semuanya sendirian. Tanpa bicara ke siapapun. Ia tidak mau bertindak gegabah. Ia tidak ingin hanya menjadi wanita yang marah karena dihianati. Ia ingin jadi wanita yang tahu kenapa ia marah, dan untuk siapa kemarahannya layak ditujukan. Dimas masih bersikap seolah tak ada yang berubah. Ia pulang larut, sesekali membawa bunga atau makanan, berusaha terlihat perhatian, tapi tidak pernah benar-benar hadir. Alia mulai membaca pola itu dengan sangat jernih. Cinta yang dulu hangat kini tinggal sisa-sisa kebohongan yang dibungkus rapih. Suatu malam, saat Dimas mandi, ponselnya tergeletak di meja. Terbuka. Tidak terkunci. Mungkin karena terlalu percaya diri. Atau mungkin karena tak mengira Alia akan mengecek. Dengan tangan yang tak bergetar sedikitpun, Alia membuka galeri. Ada foto-foto Tari. Selfie di ruang kantor Dimas. Foto mereka berdua saat makan siang. Bahkan rekaman singkat Tari tertawa. Diambil dari tempat tidur hotel. Alia menatap wajah suaminya dalam foto-foto itu. Wajah yang dulu ia percaya akan menjaga keluarganya, kini justru menjadi aktor utama kehancuran rumah mereka. Tapi ia tidak membangunkan Dimas malam itu. Ia tidak menampar, tidak menjerit, tidak menanyakan apapun. Ia hanya kembali ke ruang kerja, membuka buku catatan kecil, dan menulis satu kalimat. Kau tak tahu siapa aku sebenarnya. Tapi sebentar lagi, kau akan tahu. Lalu ia menutup bukunya, mematikan lampu, dan masuk ke kamar dengan wajah yang tak lagi sama seperti kemarin. Bukan karena ia berubah jadi pendendam. Tapi karena ia takkan lagi menjadi istri yang bertahan hanya karena takut sendirian. Kini, Alia siap menjadi wanita yang melindungi dirinya sendiri. Dan anaknya. Dengan caranya. Alia menyiapkan makan malam seperti biasa. Tumis buncis kesukaan Dimas, sup ayam untuk Nara, dan sambal terasi buatan sendiri yang selalu jadi andalan. Ia tahu Dimas akan pulang bersama orang tuanya malam itu. Sudah lama tidak berkunjung, katanya. Dan meski hati Alia masih penuh dengan tanya dan luka yang belum sempat disuarakan, ia memilih untuk tetap menyambut keluarga dengan baik. Setidaknya untuk malam ini, ia ingin rumah tetap terasa hangat bagi Nara. Namun, begitu pintu dibuka dan mertuanya masuk dengan wajah datar, Alia langsung merasa suasana berbeda. Permisi, Bu, sapa Alia pelan, membantu membawa tas kecil ibu mertua ke ruang tamu. Tidak usah repot, Alia. Kami nggak lama, jawab ibu mertua tanpa senyum. Ayah mertua hanya mengangguk singkat, duduk sambil memainkan ponselnya. Dimas menyusul di belakang, membawa tas kerja. Ia melirik Alia sekilas, lalu langsung duduk di dekat ibunya tanpa berkata apa-apa. Seolah-olah tidak ada yang perlu dibahas. Seolah-olah semua baik-baik saja. Alia menghidangkan makanan ke meja makan, mengajak mereka makan malam. Tapi baru beberapa suapan, ketegangan itu akhirnya pecah. Lia, ibu mau bicara jujur ya? Ucap ibu mertua tiba-tiba, dengan suara dingin. Kamu itu terlalu sibuk kerja. Nggak heran Dimas jadi stres. Alia berhenti mengunyah. Sudut bibirnya menegang. Apa maksud ibu? Tanyanya pelan, meski nadanya tetap sopan. Ya maksud ibu, kamu itu terlalu sibuk jadi wanita karir. Anak dititipkan terus. Suami nggak diperhatikan. Rumah tangga itu butuh sentuhan perempuan, bukan sekadar gaji besar. Dimas tidak mengatakan apa-apa. Hanya mengaduk nasinya sambil menunduk,
seolah-olah tak tahu harus bersikap seperti apa. Tapi bagi Alia, diam Dimas adalah pengakuan yang paling menyakitkan. Dimas cerita ke ibu, lanjut ibu mertua, katanya kamu dingin. Pulang selalu capek. Nggak pernah lagi ngobrol. Nggak pernah manja. Ibu jujur aja ya, Lia. Kamu itu terlalu sibuk jadi bos, sampai lupa jadi istri. Alia menatap wajah ibu mertuanya dalam-dalam. Dalam hatinya, ada riak yang bergemuruh. Bukan karena dituduh, tapi karena yang melontarkan tuduhan itu justru datang dari orang yang bahkan tidak pernah benar-benar mengenalnya. Ia ingin menjawab. Ingin mengatakan bahwa setiap malam ia tidur dengan badan nyeri, karena harus begadang merawat Nara sendirian. Ingin mengatakan bahwa ia yang menyiapkan makan pagi, mencuci pakaian Dimas, menyetrika bajunya, bahkan diam-diam memastikan laporan pekerjaan suaminya tetap bagus agar tidak dicopot dari jabatan. Ia ingin menjelaskan bagaimana dia harus menahan napas setiap kali melihat notifikasi dari hotel, atau mencatat setiap detil kecurangan Tari dan Dimas di dalam laptopnya diam-diam. Tapi yang keluar dari mulutnya hanya satu kalimat pendek. Kalau Dimas yang bilang begitu, ya sudah. Ucapan itu seperti benang halus yang menahan ambruknya air mata. Ia berdiri pelan, membersihkan meja makan satu persatu. Tangannya bekerja seperti biasa, tapi detak jantungnya sudah berlari tanpa irama. Sore keesokan harinya, setelah Dimas pulang kerja, ia masuk ke kamar tanpa bicara. Alia sedang duduk di lantai bersama Nara, bermain balok huruf. Alia, ucap Dimas, duduk di sisi tempat tidur. Tadi ibu sempat bilang, kamu kayaknya udah gak cocok kerja di kantor terus. Mungkin kamu bisa resign. Fokus ke rumah. Toh, aku kan bisa tanggung jawab. Alia terdiam. Jadi itu maksud semua ini? Perlahan ia paham. Tuduhan demi tuduhan itu bukan sekadar letupan emosi mertua, tapi bagian dari skenario yang Dimas bangun, menjatuhkannya perlahan, agar ia pergi dengan sendirinya. Agar posisi, nama baik, dan wajah Dimas tetap bersih di mata semua orang. Termasuk di kantor. Ia memeluk Nara erat, menahan sesak yang mulai menguasai dadanya. Lucu, pikirnya. Lelaki yang tega meninggalkan anaknya di tempat penitipan hingga hampir tutup, kini bicara soal keluarga. Lelaki yang menggandeng wanita lain keluar hotel dengan wajah santai, kini mengusulkan agar ia berhenti kerja demi rumah tangga. Tapi Alia tetap tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya memandang wajah kecil Nara, dan dalam hatinya ia tahu, ia tidak boleh kalah. Belum sekarang. Bukan dengan cara ini. Malam itu, ia berdiri di depan cermin kamarnya. Menatap bayangannya sendiri. Mata itu tampak lelah. Tapi ada nyala baru yang mulai tumbuh. Dalam diam, ia bicara pada dirinya sendiri. Kau boleh membungkamku, memfitnahku, bahkan membuat keluargaku ikut menyudutkanku. Tapi kau lupa satu hal, Dimas. Aku belum memainkan kartu terakhirku. Dan mulai saat itu, setiap luka yang ia kumpulkan akan menjadi bahan bakar untuk hari pembalasan yang akan datang. Hari saat kebenaran tak bisa lagi disangkal, dan semua topeng akan jatuh satu persatu. Hujan turun perlahan ketika Alia duduk sendirian di dalam mobilnya yang terparkir di basement kantor. Jam menunjukkan pukul 8 malam, tapi ia belum juga bergerak pulang. Dalam genggamannya, sebuah amplop coklat terlipat rapi, isinya berat. Bukan karena bobot kertas di dalamnya, tapi karena kebenaran yang tak lagi bisa disangkal. 1 minggu sebelumnya, Alia mengambil keputusan yang tak pernah ia bayangkan akan dilakukan dalam pernikahannya, menyewa investigator pribadi. Ia tahu, sebagai perempuan yang tak pernah bicara, semua kecurigaannya akan terdengar seperti asumsi kosong. Dan ia sudah terlalu lama dijadikan bahan tuduhan. Terlalu sering dianggap tidak hadir di rumah hanya karena ia bekerja. Kini, ia ingin satu hal, kebenaran. Hitam di atas putih. Tanpa bisa dibantah, tanpa bisa dibalikan. Lewat rekomendasi diam-diam dari temannya di divisi hukum perusahaan, ia bertemu seseorang bernama Pak Rudi, mantan penyelidik swasta yang sekarang fokus menangani kasus-kasus keluarga kalangan menengah atas. Rudi tidak banyak tanya. Ia hanya mencatat nama, tanggal, dan informasi yang Alia miliki, jam kerja Dimas, nama Tari, mobil yang digunakan, dan hotel tempat Dimas pernah tertangkap kamera komunitas istri karyawan. Ada hal yang ibu tidak ingin tahu,
Tanya Rudy saat pertemuan pertama. Alia menggeleng. Saya siap tahu semuanya, Pak. Karena saya sudah terlalu lama pura-pura tidak tahu. Malam ini, hasilnya dikembalikan. Rudy menyerahkannya langsung ke tangan Alia tanpa banyak bicara. Semua sudah ada di dalam. Foto, rekaman video, transkrip percakapan. Kami tidak menyentuh apapun. Hanya mengamati, ucap Rudy tenang. Sekarang, duduk sendirian di mobil itu, Alia membuka amplopnya dengan tangan gemetar. Satu persatu foto ditarik keluar. Foto pertama, Dimas dan Tari duduk di kafe hotel. Tari menyenderkan kepalanya di bahu Dimas. Senyum Dimas lebar. Wajahnya berseri seperti pria yang tak punya beban hidup. Foto berikutnya, mereka berdua berdiri di meja resepsionis Hotel Amerta. Tanggal di pojok bawah menunjukkan itu hari Jumat. Hari di mana Dimas bilang lembur dan tak bisa menjemput Nara. Lalu video, kamera tersembunyi di lobi hotel. Dimas menyerahkan kartu identitas, memegang tangan Tari, tertawa pelan. Beberapa saat kemudian, mereka masuk ke lift. Bersama. Dan terakhir, satu foto yang menghantam Alia lebih keras dari semuanya. Rekaman Dimas yang menurunkan Nara pagi-pagi di tempat penitipan anak, lalu pergi naik taksi, dan tiba di bandara, bersama Tari. Hari itu mereka pergi ke Bali. Muka Dimas tampak ceria, kacamata hitam menutupi matanya, dan tangan Tari melingkar di lengan kirinya. Hari yang sama ketika Alia harus menjemput Nara lebih awal karena demam tinggi. Hari di mana Dimas tak bisa dihubungi dan ponselnya mati karena rapat. Alia tak mampu menahan air mata. Tapi ia tidak menangis meraung atau menggedor setir seperti di sinetron. Ia hanya diam. Hening. Air matanya jatuh begitu saja, perlahan, menetes di amplop coklat yang kini basah karena tangisnya. Bukan hanya karena diselingkuhi, tapi karena anak mereka, buah hatinya, darah dagingnya, ditelantarkan begitu saja demi perempuan lain. Bukan sekali, tapi berkali-kali. Perlahan, Alia mengusap pipinya. Lalu menyusun kembali foto-foto dan rekaman itu ke dalam map. Ia tidak marah, tidak meledak, tidak membentak atau menelepon Dimas. Karena malam itu, Alia paham satu hal. Diamnya bukan lagi karena lemah, tapi karena ia sedang bersiap mengambil kendali. Malam itu juga, Alia duduk di meja kerjanya dan mulai menyusun dokumen hukum. Ia menghubungi notaris perusahaan. Ia membuka fail surat kuasa dan akta warisan yang diwariskan oleh ayahnya. Semua lembaran yang dulu ia simpan rapi karena tidak ingin memamerkan kekuasaan, kini ia buka kembali, satu persatu. Bukan untuk membalas dendam dengan amarah, tapi untuk mengambil kembali harga dirinya. Ia bukan istri yang gagal. Ia bukan ibu yang abai. Ia adalah perempuan yang sudah memberikan segalanya. Dan ketika semua pengorbanan itu diludahi, ia memilih berdiri. Bukan untuk membalas, tapi untuk melindungi apa yang tersisa. Dan malam itu, Alia menulis di catatan hariannya. Kebenaran sudah aku pegang. Kali ini, bukan aku yang akan bicara, tapi bukti yang akan berbicara untukku. Pagi itu, langit Jakarta diselimuti mendung tipis. Kantor pusat Santosa Group terlihat seperti biasa, sibuk, teratur, dan dipenuhi langkah cepat para karyawan. Namun di lantai 16, ruang rapat utama telah disiapkan dengan formasi lengkap. Para direktur dan kepala divisi duduk rapi, beberapa terlihat tegang. Undangan rapat mendadak pagi itu datang dari tim hukum perusahaan, dan tidak mencantumkan agenda apapun. Dimas duduk di salah satu kursi tengah, mengenakan jas biru gelap dan kemeja putih. Ia tampak percaya diri, meski sedikit canggung. Sejak pertemuan dengan ibunya minggu lalu, ia merasa posisinya makin kuat. Ia pikir rencananya berjalan lancar, menjatuhkan citra Alia perlahan, menciptakan narasi bahwa ia korban dari istri yang terlalu ambisius. Ia tak menyangka, disinilah segalanya justru akan terbalik. Pukul 9 tepat, pintu ruang rapat terbuka. Semua kepala menoleh, termasuk Dimas. Langkah kaki Alia terdengar pelan, namun pasti. Hari ini ia mengenakan setelan jas putih gading, dengan rambut diikat rapi ke belakang. Tak ada senyum basa-basi di wajahnya, hanya ketegasan yang tenang.
Ia membawa satu map hitam di tangan kirinya, dan matanya langsung menyapu seluruh ruangan sebelum akhirnya berhenti tepat pada wajah Dimas. Dimas menegakkan tubuhnya. "Alia, kamu ngapain di sini?" Alia tidak menjawab. Ia menoleh pada pimpinan rapat, direktur senior utama yang duduk di ujung meja. "Maaf, Pak. Saya minta izin untuk membuka rapat ini." Semua mata tertuju padanya. Ada bisik-bisik kecil. Wajah Dimas mulai memucat. "Rekan-rekan direksi dan jajaran pimpinan," ucap Alia tenang, suaranya bulat, lantang, namun tak meninggikan nada. "Hari ini saya hadir bukan sebagai staf strategi bisnis, tapi sebagai satu-satunya ahli waris dari Bapak Hario Santosa, pendiri Santosa Group." Seketika, ruangan sunyi. Bahkan napas pun terdengar jelas. Dimas membeku. "Ini akta waris," lanjut Alia, membuka map dan menyerahkan salinannya kepada pimpinan rapat. "Disahkan oleh notaris utama Santosa Group dan telah dicatat di Kementerian Hukum." Direktur senior itu membaca cepat, lalu mengangguk pelan. "Benar. Saya sudah melihat berkas ini sebelumnya. Sah dan mengikat." "Mulai hari ini," Alia melanjutkan, menatap seluruh ruangan, "saya mengambil alih penuh hak suara dan kendali pengawasan perusahaan, sesuai wasiat ayah saya." Dimas tersentak. "Alia, kamu. Kenapa kamu?" Alia menoleh padanya. Tatapannya tajam, tapi tak meledak. Justru ketenangannya itulah yang paling menyakitkan. "Saya tidak datang ke sini untuk menjelaskan hubungan pribadi kita. Tapi saya membawa hasil investigasi yang membuktikan bahwa saudara Dimas melakukan pelanggaran etika berat sebagai karyawan Santosa Group, menyalahgunakan jabatan, membawa rekan kerja ke fasilitas pribadi perusahaan untuk urusan non-bisnis, serta mencemarkan nama baik institusi melalui perilaku tidak profesional di ruang publik." Ia meletakkan beberapa dokumen tambahan di meja. Hasil investigasi Rudi, foto-foto, rekaman waktu, bukti absensi, hingga tangkapan layar unggahan media sosial. Suasana ruangan berubah kaku. Beberapa anggota direksi terlihat terkejut. Salah satu dari mereka bahkan melirik Dimas dengan ekspresi kecewa yang tak bisa ditutup-tutupi. Dimas mencoba berdiri. "Ini nggak adil. Kamu pakai kuasa sebagai istri untuk..." Alia memotong pelan tapi tegas. "Saya tidak bicara sebagai istri, tapi sebagai pemegang saham mayoritas. Dan sebagai pimpinan tertinggi perusahaan, saya memutuskan. Saudara Dimas dinyatakan tidak lagi layak memegang jabatan apapun di Santosa Group. Efektif per hari ini." Dimas berdiri membeku. Wajahnya merah. "Kamu tega, Alia? Setelah semua yang aku korbankan buat kamu." Alia menatapnya dengan mata yang tak lagi berair, melainkan penuh kedewasaan. "Yang kamu korbankan? Aku yang menyiapkan semuanya untukmu, bahkan tanpa kamu tahu. Jabatanmu, nama baikmu, semua aku lindungi. Tapi kamu menitipkan anakmu hanya untuk pergi dengan perempuan lain. Berkali-kali. Dan sekarang kamu bicara soal pengorbanan." Dimas tak bisa bicara. Bibirnya bergetar, tapi tak satu pun kata keluar. Ia baru menyadari, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia kalah, bukan karena perempuan itu marah, tapi karena perempuan itu terlalu tenang untuk ditaklukkan. Alia merapikan mapnya, lalu berdiri. "Saya tidak membalas karena saya istri. Saya mengambil tindakan karena saya pemimpin." Lalu ia melangkah keluar dari ruangan, meninggalkan Dimas di belakang dengan wajah yang kehilangan arah, di depan para direksi yang kini tahu siapa sebenarnya wanita yang selama ini mereka anggap karyawan biasa. Dan saat pintu itu menutup pelan, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Alia merasa bebas. Langit sore itu kelabu, seperti menyesuaikan dengan suasana hati Alia yang begitu tenang namun penuh kepastian. Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, ia duduk di barisan depan, mengenakan gamis hitam polos dan kerudung abu-abu. Wajahnya tak menunjukkan marah, tak ada getir. Yang tersisa hanya keteguhan. Di sisinya, Nara tertidur di pangkuan dengan kepala bersandar di perut ibunya, seolah ikut memberi kekuatan. Hari itu resmi. Hari di mana ia menutup satu bab dalam hidup yang pernah ia jaga sepenuh hati. Bab yang sudah terlalu penuh dengan luka dan pengkhianatan. Dimas datang 15 menit terlambat. Seperti biasa.
Pakaiannya kusut, wajahnya tidak terurus. Pria yang dulu tampil rapi, beraroma mahal, kini hanya bayangan dari dirinya sendiri. Tidak ada tari di sisinya. Bahkan tak ada pengacara. Dalam sidang yang singkat namun tajam, hakim memutuskan gugatan cerai dikabulkan. Hak asuh anak diberikan sepenuhnya kepada Alia. Semua harta bersama dinyatakan milik Alia karena sebagian besar terbukti dibeli dengan dana dari pewarisan keluarga Alia, yang tidak disadari Dimas selama ini. Dimas tidak membela diri. Ia hanya duduk menunduk. Sesekali melirik ke arah Alia, tapi tatapan itu tidak lagi dibalas. Bukan karena Alia membenci, tapi karena semua perasaan itu sudah dikubur dalam. 2 minggu setelah putusan cerai, kabar tentang Tari tersebar di antara lingkaran kantor lama mereka. Tari sudah resign. Kabarnya dibayar untuk tutup mulut setelah ketahuan menyalahgunakan dana proyek. Beberapa laporan menunjukkan bahwa selama menjalin hubungan dengan Dimas, Tari juga menjalin komunikasi intens dengan beberapa investor muda luar negeri, mengirimkan proposal, menjanjikan akses ke perusahaan, memanfaatkan nama belakang Dimas demi keuntungannya sendiri. Ketika Dimas dipecat dan semua akses ditutup, Tari pun menghilang. Nomornya tak lagi aktif. Akun media sosialnya lenyap. Hanya meninggalkan satu catatan. Dia hanya datang untuk mengambil, bukan memberi. Dimas terpuruk. Rekeningnya diblokir karena kasus penggelapan internal yang ikut terbongkar. Rumahnya disita. Mobil mewahnya ditarik leasing. Ia kembali tinggal di rumah orang tuanya, dalam satu kamar sempit bersama ayah yang sakit dan ibu yang kini lebih sering diam karena malu atas segala fitnah yang dulu mereka timpakan pada Alia. Suatu pagi, Alia sedang menyuapi Nara sarapan ketika bel rumah diketuk. Dimas berdiri dengan pakaian lusuh, wajah penuh letih, dan tangan gemetar. "Nara, aku kangen," ucapnya lirih, mencoba tersenyum ke arah anaknya. Nara hanya bersembunyi di balik ibunya, memeluk kaki Alia erat-erat. "Mama, itu Om siapa?" Alia menunduk, mengelus rambut anaknya. "Bukan siapa-siapa, sayang. Sudah, yuk lanjut sarapannya." Dimas terdiam. Luka itu nyata. Lebih dalam dari yang ia bayangkan. Ia mencoba bicara lagi. "Alia, aku salah. Aku nyesel. Aku nggak tahu semuanya bakal kayak gini. Tari ninggalin aku. Aku nggak punya siapa-siapa sekarang. Aku cuma mau." Alia berdiri. Matanya teduh, tapi suara hatinya tak tergoyahkan. "Kamu pernah punya segalanya, Dim. Istri yang mencintaimu, anak yang menunggumu pulang, rumah yang hangat. Tapi kamu sendiri yang pergi. Kamu sendiri yang menukar itu semua dengan kebohongan." Dimas terisak. "Aku bodoh. Aku terbutakan." "Ya," jawab Alia pelan. "Dan aku sudah terlalu sering mencoba mengerti. Terlalu banyak diam. Terlalu banyak memaafkan bahkan ketika aku yang disalahkan. Tapi sekarang, bukan aku yang tak bisa memaafkanmu. Aku hanya tak punya tempat lagi untuk menaruh maaf itu." Dimas jatuh berlutut, menunduk di lantai teras rumah. Namun tak ada tangan Alia yang menjulur untuk mengangkatnya. Tak ada pelukan. Tak ada harapan. Alia menutup pintu perlahan. Bukan dengan dendam, tapi dengan akhir. Dan di balik pintu itu, di ruang yang hangat bersama Nara, ia kembali duduk di kursi makan kecil, menyuapi anaknya dengan tangan lembut. Ia tahu hidup akan terus berjalan. Tapi hari itu, ia belajar, mencintai orang lain itu penting. Tapi mencintai diri sendiri, jauh lebih penting. Karena kadang, satu-satunya keadilan untuk luka yang dikhianati adalah menjauh. Selamanya. Udara pagi itu segar. Langit biru cerah tanpa mendung. Di halaman belakang rumah yang luas dan asri, Alia duduk di ayunan taman, memandangi Nara yang tertawa lepas sambil mengejar gelembung sabun yang beterbangan ditiup seorang guru les taman kanak-kanak. Rambut panjang Nara yang dikuncir 2 berayun-ayun seiring langkah kecilnya. Tidak ada tanda-tanda luka masa lalu di matanya. Hanya semangat hidup seorang anak yang merasa dicintai tanpa syarat. Alia tersenyum. Senyum tulus, bukan lagi senyum yang dipaksakan demi menyembunyikan air mata. Butuh waktu, butuh luka, butuh air mata, bahkan kehancuran, sebelum ia sampai di titik ini. Tapi sekarang, hatinya tahu,
Ia tidak sendiri. Ia punya Nara. Ia punya dirinya. Dan itu cukup. Beberapa bulan setelah perceraian disahkan, Alia memilih fokus pada dua hal yang paling ia cintai, putrinya, dan masa depan. Ia memimpin perusahaan warisan ayahnya dengan tangan yang bijak. Bukan dengan ego, tapi dengan ketenangan dan visi. Banyak yang baru tahu bahwa Alia, yang selama ini mereka pandang sebelah mata ternyata adalah darah daging pendiri utama. Tapi Alia tak pernah menuntut hormat. Ia bekerja, membuktikan diri dengan keputusan-keputusan cermat, bukan dengan nama belakangnya. Di waktu yang sama, ia juga membangun sesuatu yang lebih besar dari sekadar bisnis, sebuah yayasan. Rumah Cahaya Nara. Sebuah tempat bagi anak-anak korban pengabaian dan perceraian. Tempat yang menjadi pelukan kedua bagi mereka yang terluka oleh ego orang dewasa. Alia tahu rasanya dibungkam, dituduh, ditinggalkan. Ia tahu betul bagaimana seharusnya seorang anak tidak menanggung dampak dari keputusan yang bukan miliknya. Di yayasan itu, Alia tak hanya menjadi donatur atau pimpinan di atas kertas. Ia hadir. Duduk di antara anak-anak, mendengar cerita mereka, memeluk mereka ketika mereka menangis, dan menjadi suara bagi mereka yang terlalu kecil untuk membela diri. Setiap ruangan di yayasan itu ia rancang sendiri, dengan warna hangat, jendela besar yang membiarkan cahaya matahari masuk, dan dinding penuh gambar ceria. Dan setiap kali ditanya kenapa ia mendirikan tempat itu, jawabannya selalu sama. Karena aku tidak ingin ada anak lain yang terluka seperti Nara pernah terluka. Nara tumbuh menjadi gadis kecil yang luar biasa. Pintar, penuh empati, dan sangat mencintai ibunya. Ia tahu siapa ayahnya, dan tahu kenapa mereka tidak lagi bersama. Tapi ia tidak menyimpan benci. Karena Alia tidak pernah menanamkan benci, hanya kejujuran dan keberanian. Setiap malam, sebelum tidur, Nara selalu bertanya, "Mama, besok kita ke yayasan lagi, ya?" Alia mengangguk sambil mengecup dahi putrinya. "Iya, sayang. Mama janji. Kita akan terus jadi cahaya untuk anak-anak yang belum punya rumah." Malam itu, setelah Nara tidur, Alia duduk di teras rumah dengan secangkir teh hangat. Ia memandang langit yang penuh bintang. Angin lembut menyentuh wajahnya, dan ia menarik napas panjang. Dulu, ia pikir hidupnya hancur. Ia pikir ia sudah kalah. Tapi kini, ia sadar, yang runtuh bukan dirinya, tapi dunia yang dibangun di atas kebohongan. Dirinya tidak pernah hancur. Ia hanya sedang tumbuh, menjelma menjadi versi terbaik dari seorang perempuan yang pernah dilukai, tapi tidak memilih untuk membalas dengan dendam, melainkan memilih untuk menyembuhkan. Bukan hanya dirinya, tapi orang lain. Dan malam itu, sambil menatap bulan yang bulat sempurna, Alia berbisik dalam hati. "Aku dan Nara, kita akan baik-baik saja. Karena kita tidak membawa luka yang sama. Kita belajar dari masa lalu, untuk membangun masa depan yang tidak menyakitkan." Dan angin pun mengabarkan kepada semesta, seorang ibu telah menang, bukan karena membalas, tapi karena memilih untuk tidak menjadi seperti mereka yang menyakitinya. Senja menyelimuti langit Jakarta dengan cahaya jingga yang lembut. Gedung-gedung tinggi memantulkan sisa-sisa matahari sore, dan dari lantai 20 kantor pusat Santosa Group, cahaya itu masuk menyusup lewat jendela kaca besar ruang kerja Alia. Ia duduk di kursi panjang yang biasa menjadi tempat favoritnya saat lelah. Tubuhnya disandarkan ke sofa, dan di pangkuannya, Nara terlelap. Nafas kecil gadis itu naik turun dengan damai. Jari-jarinya menggenggam tangan ibunya seolah tak ingin dilepas, meski hanya dalam tidur. Alia menyibakkan sedikit rambut Nara yang menempel di pipinya. Di wajah mungil itu, ia melihat seluruh alasan ia bertahan. Seluruh alasan ia bangkit, dan seluruh alasan ia tak pernah memilih untuk membalas dengan luka yang sama. Ia menatap keluar jendela, lalu berkata pelan, nyaris seperti doa. Cinta tak pernah cukup kalau tak dibarengi dengan tanggung jawab. Angin dari pendingin ruangan menyentuh pelan pipinya, membuat matanya terasa hangat. Dan kebohongan hanya akan menggali kubur untuk kebahagiaan. Ia tidak membenci masa lalunya. Tidak juga menyangkal bahwa ada saat di mana ia pernah begitu mencintai Dimas. Tapi ia tahu, cinta bukan tentang siapa yang paling banyak memberi.
Cinta adalah tentang siapa yang memilih untuk tetap bertanggung jawab ketika rasa sudah diuji. Dan Dimas gagal di sana. Tapi Alia tidak gagal. Ia pernah menjadi istri yang berjuang. Ia adalah ibu yang tak pernah menyerah. Dan kini, ia pemimpin yang tidak hanya menyembuhkan dirinya sendiri, tapi juga menjadi pelindung bagi banyak anak dan perempuan yang pernah merasa sendirian. Hari-hari tidak selalu mudah. Ada malam-malam di mana tangisnya pecah diam-diam di kamar mandi. Ada pagi di mana ia merasa ragu pada dirinya sendiri. Tapi hari-hari itu tetap ia lewati. Satu demi satu. Tanpa sandaran siapapun. Dan di ujung jalan panjang itu, ternyata ada cahaya. Bukan dari orang lain, tapi dari dalam dirinya sendiri. Nara menggeliat kecil, membuka mata setengah. Mama belum pulang, tanyanya dengan suara serak. Alia tersenyum, mengecup keningnya. Sudah, sayang. Kita sudah di rumah. Rumah kita dimanapun kita saling jaga. Nara mengangguk pelan, lalu memeluk pinggang ibunya dan kembali tertidur. Alia mengangkat pandangannya lagi keluar jendela. Lampu kota mulai menyala satu persatu, seperti harapan kecil yang tak pernah benar-benar pada meski malam datang. Ia tahu, cerita ini tidak berakhir seperti dongeng. Tapi mungkin justru karena itu ia merasa utuh. Karena hidup tidak selalu butuh akhir bahagia. Kadang, cukup dengan akhir yang tidak menyakitkan. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup, Alia benar-benar merasakan arti kata, selesai. Bukan karena luka sudah hilang, tapi karena ia sudah memaafkan dirinya sendiri yang dulu bertahan terlalu lama. Ia bangkit perlahan, menggendong Nara yang masih tertidur. Sebelum mematikan lampu dan meninggalkan ruangannya, ia menatap bayangannya sendiri di kaca jendela. Bayangan seorang perempuan yang pernah rapuh, namun kini berdiri dengan kepalanya tegak. Dalam hati, ia berbisik. Wanita bukan lemah karena mencintai, tapi akan sangat kuat ketika ia memilih untuk menghentikan luka dan berdiri sendiri. Lalu ia tersenyum. Bukan karena tidak pernah terluka, tapi karena akhirnya ia sembuh.